Pemerintah senantiasa mengedepankan pemerataan pendidikan di seluruh bagian Nusantara, namun kerap kali lupa terhadap kualitas pendidikan itu sendiri, sehingga terciptanya generasi muda yang akan rentan tergiur pada godaan perilaku destruktif. Kurangnya pendidikan yang bermutu dan mendalam mengakibatkan perilaku destruktif akan dengan cepat mengakar pada diri kaum muda. Sebagai contoh, tak jarang pada saat ini kaum muda terjerat dalam kasus perjudian di media maya karena kurangnya kecakapan dalam literasi digital dan literasi keuangan. Menkominfo merilis data resmi bahwa terdapat sekitar 2,7 juta kaum muda mendominasi keterlibatan mereka dalam praktik judi online. Fenomena tersebut jelas bertolak belakang dengan apa yang semestinya telah diupayakan melalui sistem pendidikan nasional, seperti pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Akankah eksistensi pasal ini dibiarkan renggang begitu saja dan membiarkan perilaku destruktif di kalangan pemuda semakin merajalela? Maka dari itu, saya berkontribusi dalam menekankan pentingnya sebuah forum bernama GESJUD atau Gerakan Stop Judi Online yang siap beraksi nyata dalam memberdayakan generasi muda dengan kesadaran mendalam mengenai dampak destruktif jadi judi online dan solusi agar tidak terpeleset dalam jurang kecanduan. Berikutlah program-program unggulan yang akan diimplementasikan, seperti program duta remaja anti judi, program edukasi dan konseling, program keluarga peduli, program penetapan bimbingan konseling sebagai mata pelajaran wajib, dan program regulasi. Untuk mendukung keberlanjutan program 7 ini, tentunya membutuhkan dukungan kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jika saya sebagai legislator, tentunya saya akan menerapkan 3 fungsi istimewa dari DPR. Melalui fungsi legislasi, Komisi 3 DPR harus menggalakkan keberadaan pasal-pasal yang mengenai perjudian dan meninjau kembali pasal-pasal tersebut serta membentuk pasal-pasal baru yang lebih komprehensif. Seiring berjalannya waktu, Komisi 3 DPR dibantu oleh Komisi 10 DPR dalam memperkokoh sistem pendidikan nasional sebagaimana mengoptimalkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 seperti pada pasal 5 ayat 1, pasal 4 ayat 1, dan pasal 12 ayat 2. Melalui fungsi anggaran, DPR harus secara proaktif mengalokasikan dana APBN untuk memastikan kecukupan semua aspek yang diperlukan dalam program GESJUD ini. Pada fungsi pengawasan, DPR harus secara ketat mengawasi implementasi undang-undang yang telah disahkan, berkolaborasi erat dengan Kemendikbudristek, Kemenkominfo, PPATK, dan lembaga pendidikan untuk mengawasi akun-akun yang marak pada perjudian online. Selain itu, selalu memonitor perubahan tren kasus judi online, total transaksi per tahunnya, serta kondisi pelajar di sekolah. Generasi muda merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Mereka membutuhkan ilmu pengetahuan yang bermutu untuk memimpin masa depan negara ini. Saya percaya bahwa kehadiran program GESJUD ini akan melahirkan sistem yang berkeadilan dan menjadikan mereka sebagai pilar intelektual. Maka menjadi penting dalam menciptakan generasi cerdas yang dibekali pendidikan berkualitas sehingga kita dapat menggapai visi Indonesia Emas. Dan saya, Komang Widianto, siap menjadi bagian dari Parlemen Remaja 2024.